Ya, Dua, siap ya. tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, di sini kami membuat suatu aplikasi berupa e-government aplikasi atau e-government apps. Oke, mungkin sebelum kita menjelaskan tentang apa produk ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada teman saya, Vila Akbar Firdausah dengan NIM 19 11 3204. Selanjutnya ada Ati Alif Gunawan dengan NIM 19 11 3238, dan selanjutnya ada Mas Fernando Widiansyah dengan NIM 19 11 3217, dan saya sendiri Muhammad Fajar Abdillah dengan NIM 19 11 3237. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab atau latar belakang kenapa sih tim kami membuat suatu aplikasi e-government. Nah, jadi latar belakangnya yaitu sistem yang tradisional masih sangat susah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang dimaksudkan ini kan ketika tradisional sistemnya itu tuh masyarakat harus datang langsung ke tempat, terus harus antri, harus panas-panasan gitu ya. Nah, ketika antri tersebut kadang ada beberapa masalah yang mana pemerintah yang dituju nggak ada di tempat, atau antriannya di situ apa ya, bermasalah gitu ya. Yang datang duluan kadang itu tuh malah dapat pelayanan belakangan gitu. Nah, karena beberapa hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuat suatu aplikasi untuk memudahkan masyarakat umum mengajukan suatu berkas ke pemerintah gitu. Nah, untuk alurnya tersendiri akan dijelaskan oleh Mas Fernando. Baik, untuk alurnya sendiri di sini pada aplikasi ini dari masyarakat yang pertama adalah melakukan pengajuan berkas kepada pemerintah yang kemudian akan diproses atau dilayani oleh pemerintah, dan selanjutnya akan melalui proses verifikasi apakah berkas ini telah disetujui atau tidak, dan kemudian selesai. Seperti itu alurnya, dan selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Mas Wilah. Iya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan menemukan hasil prototipe yang sudah kita buat. Ya, di sini prototipenya, jika pertama kali nanti aplikasinya dibuka, dia akan seperti ini tampilannya. Lalu ketika muncul halaman utamanya, di sini kita disuruh untuk masuk dulu, yaitu menggunakan nick atau IMP lalu kata sandi. Ketika sudah, kita masuk dan kita akan dibawa ke halaman utama dari sisi aplikasi untuk masyarakat. Nah, di bagian masyarakat ini ada beberapa menu. Yang pertama ada total berkas diajukan, terus berkas diproses, lalu berkas selesai. Itu adalah fitur-fitur yang dimana nanti si user bisa mudah untuk menelusuri berkasnya. Lalu di sini ada bagian administrasi. Di sini kita bisa mengajukan berkas, lalu melihat riwayat pengajuan berkas. Jika kita mau buat, kita isi permintaan atau info-info terkait berkas tersebut. Lalu ketika sudah diinfokan, lalu kita akan masuk ke riwayat pengajuan berkas. Nah, di sini jika kita ingin melihat detail dari berkas yang sudah kita ajukan, kita bisa masuk ke sini. Kita bisa masuk di sini di riwayat berkas. Ini adalah yang diajukan, terus diproses, dan juga selesai. Nah, di selesai ini ada dua kemungkinan, apakah disetujui atau ditolak. Jika kita klik, maka akan menampilkan detail berkas tersebut. Jika kita ditolak, terus kita lihat, nah, alasan ditolak itu kenapa. Seperti itu. Lalu untuk bagian dari sisi beritanya, di sini sama juga masuk. Nah, tapi di sini ada beberapa fitur yang berbeda. Di sini ada total berkas masuk. Nah, di sini semua berkas yang diajukan oleh masyarakat bisa kita lihat. Lalu ada berkas yang menunggu. Nah,
Di sini kita menerapkan yang masuk lebih dulu, yang akan dilayani lebih dulu. Jadi tidak ada alasan untuk yang terakhir dilayani lebih dulu. Jadi semuanya kita pakai sistem antri. Nah, ketika sudah, kita bisa memprosesnya, lalu akan muncul di bagian proses, setelah itu selesai. Nah, di selesai pun juga sama, ada berkas yang disetujui dan ditolak. Ketika sudah, nanti misalkan berkas A disetujui. Nah, berkas A dari si masyarakat bersangkutan akan menerima notifikasi bahwa berkasnya disetujui. Kurang lebih seperti itu untuk prototipe kami. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Oke, baiklah. Demikian ya penjelasan-penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Nah, mulai dari latar belakangnya, mulai dari alurnya gimana, terus demonya juga tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin harapan kami dengan adanya aplikasi ini, masyarakat umum bisa lebih mudah mengajukan berkasnya, sehingga dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari itu tuh tidak terhambat oleh pelayanan berkas tersebut gitu. Nah, mungkin kelebihan dari aplikasi ini atau aplikasi yang kami buat, yang awalnya masyarakat harus datang langsung. Nah, di sini kita bisa mengakses aplikasi ini kapanpun dan dimanapun, ya karena berbasis online juga ya. Tuh. Nah, mungkin hal tersebut juga bisa memudahkan masyarakat juga karena cuma mengisi data, terus antriannya juga jelas, tidak tertumpuk seperti ketika langsung datang ke tempatnya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kami mengenai aplikasi e-government apps, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.